Placebo bisa membantu seseorang dalam proses menuju kesembuhan. Hal ini karena tubuh memiliki kemampuan penyembuhan alami. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku You Are the Placebo, karya Dr. Joe Dispenza. Sebelum kita mulai, buat kalian mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas bagaimana placebo bisa membantu kamu dalam proses menuju kesembuhan. Buat yang belum tahu, placebo adalah jenis obat kosong yang tidak mengandung zat aktif dan tidak dapat memberikan efek apapun terhadap kesehatan. Biasanya, obat placebo digunakan oleh para ilmuwan sebagai perbandingan efektivitas obat yang sedang diteliti. Tapi, apakah mungkin kita bisa sembuh hanya dari pikiran saja, tanpa obat atau tindakan medis? Kenyataannya, kejadian ini seringkali terjadi. Dr. Joe membagikan kisah dari beberapa orang yang berhasil sembuh dari kanker, sakit jantung, depresi, dan sebagainya dengan percaya pada placebo. Bukan hanya kisah orang lain, Dr. Joe juga bercerita tentang pengalamannya sendiri saat mengalami kecelakaan sepeda hingga tidak bisa berjalan. Namun, akhirnya dia berhasil sembuh dan bisa berjalan lagi tanpa melakukan operasi. Di bukunya, Dr. Joe menuliskan beberapa penelitian ilmiah tentang placebo dan efeknya bagi kesehatan seseorang. Saya merangkumnya menjadi 3 hal menarik dari buku ini. Pertama, apakah efek placebo nyata? Seringkali kita tidak menyadari kalau tubuh kita memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri tanpa perlu ada intervensi dari luar. Sebagai contoh, ketika kamu terluka dan berdarah, coba kamu perhatikan. Luka tersebut perlahan-lahan akan berhenti berdarah, dan seiring berjalannya waktu, proses penyembuhan akan terjadi, hingga akhirnya ada sedikit bekas luka yang tersisa di tubuhmu. Hal ini berarti, pada dasarnya, tubuh kita memiliki kemampuan penyembuhan. Dr. Joe menceritakan pengalamannya dengan placebo. Ketika berumur 23 tahun, Dr. Joe mengalami kecelakaan yang fatal saat mengikuti kompetisi triathlon. 6 ruas tulang belakangnya patah, dan dia diprediksi tidak akan bisa berjalan lagi seumur hidupnya apabila dia tidak menjalani operasi. Dr. Joe kemudian memutuskan untuk tidak mempercayai prediksi tersebut. Dia pulang ke rumah untuk menghabiskan waktu bermeditasi dan memvisualisasikan tubuhnya kembali sembuh. Ajaibnya, dalam 12 minggu, luka berat di tulang belakangnya sembuh dan dia bisa berjalan kembali. Dr. Joe percaya ada kecerdasan, sebuah kesadaran tak terlihat di dalam diri kita masing-masing. Hal inilah yang mendukung, melindungi, dan menyembuhkan kita setiap saat. Menariknya, ini bukan soal menyangkal kondisi kesehatan yang kamu alami, melainkan kamu melihat pada kemungkinan yang muncul ketika kamu melangkah ke kenyataan yang baru. Keyakinan mempunyai kekuatan untuk merubah kenyataan hidup seseorang. Pada tahun 2002, ada sebuah penelitian yang melibatkan 180 pasien untuk menjalani operasi dalam mengobati penyakit osteoartritis pada lutut. Pasien dipilih secara random untuk menjalani operasi pada umumnya, dan beberapa menerima operasi placebo. Hasilnya cukup mengejutkan. Pasien yang menjalani prosedur operasi normal tidak menerima hasil yang berbeda dengan pasien yang menjalani operasi dengan placebo. Selain itu, ada penelitian lain yang juga menarik. Ketika meneliti studi terkait obat antidepresan pada tahun 1998, psikolog Irvin Kirsch menemukan bahwa 19 uji klinis yang melibatkan lebih dari 2.300 pasien mengalami peningkatan kesembuhan bukan berasal dari obat antidepresan, tapi dari placebo. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ternyata, efek placebo bekerja jauh lebih baik bila kamu optimis dan memiliki harapan kalau obat tersebut bekerja. Itulah sebabnya Dr. Joe dalam bukunya bilang kalau kita adalah placebo dan kita bisa membantu dalam penyembuhan diri kita sendiri. Kedua, placebo dan kekuatan pikiran. Hal yang paling sulit ketika memutuskan untuk berubah
adalah tidak melakukan pilihan yang sama seperti kemarin. Pada dasarnya, pikiran dan tubuh kita sering terjebak dalam lingkaran setan. Ketika kita berpikir negatif dan pesimis, tubuh akan memproduksi hormon stres yang efeknya setelah bertahun-tahun akan menghasilkan penyakit yang kronis. Masalahnya, kebiasaan pikiran negatif ini terekam dengan baik di pikiran bawah sadar kita. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Universitas California, kita memiliki 60.000 hingga 70.000 buah pikiran dalam sehari, yang mana 90%-nya sama seperti hari sebelumnya. Fakta menarik lainnya yaitu pikiran bawah sadar kita mencapai sekitar 95% dari pikiran kita. Menurut Dr. Joe, program di otak kita sudah diatur hingga 95% pada usia 35 tahun. Hal ini berarti, ketika kita menggunakan pikiran sadar kita yang sekitar 5% untuk berpikir positif, sementara 95% sisanya sudah terbiasa berpikir negatif. Maka itu, diibaratkan kita seperti sedang berenang melawan arus. Satu-satunya cara untuk keluar dari lingkaran ini adalah menjadi sadar atas pikiran kita sendiri. Dr. Joe menyarankan kita untuk melatih pikiran dengan visualisasi. Kuncinya adalah membuat pikiran dalam diri kita terlihat lebih nyata daripada lingkungan di luar diri. Karena pada dasarnya, otak kita tidak bisa mengetahui perbedaannya. Contoh sederhananya seperti ini. Jika kita melihat ada makanan enak, pasti air liur kita muncul. Efek yang sama juga terjadi bila kita membayangkan makanan enak dalam pikiran kita. Air liur kita juga muncul. Inilah salah satu yang unik antara hubungan tubuh dan pikiran. Oleh karena itu, idealnya kamu perlu menghabiskan waktu setiap hari untuk berlatih visualisasi ketika kamu mau tidur atau ketika kamu bangun di pagi hari. Sederhananya, untuk melakukan teknik ini, kamu bisa memejamkan mata kamu dan secara berulang kali mengimajinasikan dirimu melakukan suatu kegiatan dan menunjukkan masa depan yang kamu inginkan. Visualisasi adalah salah satu alat yang bisa membantu kamu menyadari apa yang kamu butuhkan dan kemudian menuntun kamu untuk mencapainya. Ketika melakukan visualisasi, kita akan menggunakan pikiran untuk meyakinkan bawah sadar kita kalau apa yang kita inginkan itu merupakan sesuatu yang mungkin terjadi. Dan timbal baliknya adalah akan tercipta suasana batin yang penuh harap dan penyembuhan diri bisa terjadi. Ketiga, placebo dan meditasi. Dr. Joe menyarankan kita untuk berlatih meditasi 45 hingga 60 menit sehari. Melalui latihan meditasi dengan panduan, hal ini akan membantu kamu untuk mengubah beberapa keyakinan atau persepsi tentang dirimu. Ada beberapa persiapan yang bisa kamu lakukan sebelum mulai bermeditasi. Pertama, kapan waktu meditasi? Dr. Joe menjelaskan ada 2 waktu di mana sangat kondusif untuk bermeditasi, yaitu sebelum kamu tidur di malam hari dan ketika kamu bangun di pagi hari. 2 waktu ini merupakan kondisi di mana gelombang otak kamu sangat kondusif untuk bermeditasi. Pilih waktu yang paling cocok buat kamu dan jadikan ini sebuah rutinitas. Kedua, di mana lokasi meditasi? Yang paling penting adalah kamu harus memilih tempat di mana kamu tidak akan terganggu dari lingkungan sekitar. Carilah lokasi yang nyaman untuk duduk selama kurang lebih 1 jam. Ketiga, buat dirimu nyaman. Duduklah dalam kondisi yang nyaman, baju yang longgar, lepaskan kacamata apabila kamu memakainya. Ketika kamu mulai bermeditasi, pejamkan matamu dan tarik nafas secara perlahan. Itulah beberapa persiapan yang bisa kamu lakukan sebelum mulai bermeditasi. Tubuh memiliki kemampuan penyembuhan secara alami. Kamu hanya perlu melatih tubuh dan pikiran agar mampu bekerja sama dalam merawat tubuhmu. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.